Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiania Syifa dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Simulasi Perbandingan Perhitungan Kredit Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan MATLAB. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Jenis bank dari segi cara menentukan harga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bank konvensional yang dalam operasinya menerapkan sistem bunga dan bank syariah yang menerapkan bagi hasil. Dalam menghitung kredit, terdapat beberapa metode untuk menghitung jumlah angsuran per bulannya, yaitu sliding rate, flat rate, dan anuitas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perbedaan kebijakan pemberian kredit pada bank konvensional dan pada bank syariah, dan bagaimana perhitungan pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah dengan metode sliding rate, flat rate, dan anuitas menggunakan MATLAB. Adapun tujuan penelitian, yaitu menentukan perbedaan kebijakan pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah, dan menentukan besarnya kredit pada bank konvensional dan bank syariah dengan metode sliding rate, flat rate, dan anuitas menggunakan MATLAB. Kredit adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar dengan waktu yang disepakati. Bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada hukum perjanjian dalam KUHP Perdata. Adapun 3 cara perhitungan kredit. Yang pertama ada sliding rate, yaitu metode pembebanan bunga yang menghitung bunga dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya semakin menurun. Yang kedua ada bunga flat, yaitu bunga yang setiap bulannya tetap dari jumlah pinjamannya. Yang terakhir ada anuitas, yaitu perhitungan bunga dengan mengalikan persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Lalu ada pembiayaan murabahah. Murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyebutkan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Yang pertama ada margin keuntungan menurun, yaitu perhitungan margin yang akan semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan harga pokok yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. Yang kedua ada bunga margin keuntungan flat, yaitu perhitungan keuntungan margin terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lain. Yang terakhir ada margin keuntungan anuitas, yaitu suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran harga pokok dan keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin yang semakin menurun. Pada penelitian ini, data yang digunakan diperoleh berdasarkan asumsi jumlah pinjaman untuk kredit pemilikan rumah, dengan bunga atau margin dan jangka waktu yang diasumsikan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan contoh kasus. Pak A ingin melakukan pinjaman selama 5 tahun kepada bank sebesar 100 juta. Bank memberikan bunga 12%. Angsuran pokok dan angsuran kredit akan dihitung menggunakan metode sliding rate, flat rate, dan anuitas. Berikut ini adalah hasil perbandingan antara margin keuntungan menurun dan sliding rate. Dapat dilihat pada grafik, tidak terlihat perbedaan yang signifikan dalam pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah menggunakan sliding rate atau margin keuntungan menurun. Dapat dilihat pada tabel, jumlah angsuran setiap bulannya menurun karena bunga atau margin setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga jumlah angsuran setiap bulannya akan mengalami penurunan. Yang kedua ada bunga perbandingan angsuran flat. Dalam angsuran flat atau flat rate tidak terlihat perbedaan. Dapat dilihat pada grafik, jumlah angsuran setiap bulannya selalu tetap karena bunga dihitung dari persentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Yang terakhir ada perbedaan angsuran anuitas. Tidak terlihat perbedaan yang signifikan dalam pemberian kredit pada bank konvensional dan syariah. Dapat dilihat pada grafik, jumlah angsuran setiap bulannya selalu tetap. Karena pada anuitas, pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan bunga secara tetap. Dalam anuitas akan menghasilkan pola angsuran dan harga pokok yang semakin membesar dan margin yang semakin menurun. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bank syariah memiliki selisih bunga yang besar dibandingkan bank konvensional. Tingkat margin pada bank syariah terlihat lebih besar, namun memberikan kepastian kepada nasabah karena bank syariah akan memberikan kepastian pembayaran dari awal sehingga akhir tenor, dan bank tidak bisa menaikkan margin di tengah-tengah masa pembayaran karena sudah ada akad atau perjanjian. Sedangkan bank konvensional
bunga terlihat lebih kecil karena bank konvensional menerapkan suku bunga floating atau mengambang, yaitu penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, tetapi ditetapkan sesuai tergantung pergerakan SBDK atau suku bunga dasar kredit. Kesimpulannya adalah, berdasarkan perbandingan antara kredit bank konvensional dan bank syariah yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang membedakan, yaitu pada bank syariah, kredit menggunakan akad murabahah, yaitu akad dengan sistem jual-beli dan bank mengambil keuntungan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan pada bank konvensional, bank akan menggunakan bunga dengan prinsip pinjam-meminjam atau kredit. Perhitungan cicilan kredit pada bank konvensional dan bank syariah dengan pinjaman 100 juta dengan jangka waktu 60 bulan dan bunga 12% memperoleh hasil sliding rate dengan margin keuntungan menurun diperoleh selisih sebesar 24,28%. Flat rate dengan margin keuntungan flat memiliki total bunga yang sama. Sedangkan pada anuitas terdapat selisih 3,9%. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.